para pejuang siswa, masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini, juga saya doakan Anda dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang sudah lolos skor TOEFL-nya. Saya sudah sangat senang sekali. Kemarin barusan ada yang kasih testimoni pada saya. Terima kasih sir, saya sudah lolos skor TOEFL. Targetnya 450 dan alhamdulillah saya bisa dapat 560. Karena apa? Padahal dia dalam keadaan nol, belajarnya nol. Tapi setelah belajar dari buku konsep belajar TOEFL dari nol, alhamdulillah dia bisa dapat skor 560. Bagi teman-teman yang sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa, baik S2 maupun S3, dalam negeri maupun luar negeri, saya doakan Anda bisa lolos setelah nonton video-video yang saya buat. Karena goal saya adalah saya akan membantu 1 juta orang untuk lolos beasiswa baik dalam negeri maupun luar negeri. Semoga Anda juga lolos beasiswanya sehingga bisa lanjut studi baik di S2 maupun S3 dalam negeri maupun luar negeri. Untuk menyingkat waktu, marilah kita lanjutkan ke latihan soal TOEFL ITP yang 26 di video nomor 26. Di sini saya akan membedah soal nomor 72 sampai 75. Dan sebelum saya membedah latihannya ini, saya akan memberikan rumusan terlebih dahulu. Ini rumusan saya buat supaya teman-teman lebih mudah dalam memahami. Dan itu semuanya sudah ada di buku konsep belajar TOEFL dari nol. Rumusannya seperti yang sudah saya tulis di papan. Nah, ini yang pertama, rumusan yang pertama adalah perhatikan penggunaan kata enough dalam kalimat. Anda perhatikan penggunaan kata enough dalam kalimat. Oke. Yang pertama, enough berada di depan jika ketemu dengan noun atau kata benda. Jadi enough itu berada di mana? Di depan ketika ketemu dengan kata benda. Contoh, enough time. Sorry, I cannot accompany you. Maaf, saya tidak bisa menemanimu. Why? Because I don't have enough time. I don't have enough time. Saya tidak memiliki cukup waktu. Lah, berarti enough ini berada di depan ketika ketemu dengan noun atau kata benda. Jadi enough berada di depan ketika ketemu dengan noun atau kata benda. Yang ketiga di sini adalah enough berada di belakang jika bertemu dengan kata sifat. Nah, ketika ketemu dengan kata sifat berada di mana? Enough-nya berada di belakang. Beautiful enough. Nah, beautiful di sini adalah adjektif, enough. Nah, ketika ketemu dengan adjektif, enough berada di belakang. Oh, I know that she is beautiful enough. She is smart enough. She is rich enough. Lah, rich enough, cukup kaya. Stingy enough, cukup pelit. Nah, jadi ingat ya, saya ulangi lagi, kata kuncinya, perhatikan kata enough. Enough itu berada di depan ketika ketemu dengan kata benda atau noun, dan enough berada di belakang ketika ketemu dengan adjektif atau kata sifat. Maka dari itu, Anda harus tahu kelas kata dulu. Anda harus paham kelas kata dulu. Makanya di buku konsep belajar TOEFL dari nol, setelah belajar tenses, Anda harus belajar tentang kelas kata. Anda harus tahu, oh ini verb, ini noun, ini adjektif, ini adverb, ini conjunction, ini preposition, ini interjection. Anda harus tahu kelas katanya supaya Anda bisa mengerjakan dengan mudah. Oh, kalau adjektif itu fungsinya menjelaskan noun, adjektif menjelaskan noun. Kemudian adverb itu ternyata menjelaskan verb. Adverb itu juga bisa menjelaskan adjektif. Contohnya ada very rich, so beautiful. Nah, so beautiful itu berarti so-nya adverb of degree, beautiful adjektif. Adverb menjelaskan adjektif juga bisa. Itu Anda harus mengetahui. Oke, ini adalah rumusannya. Mari kita langsung mengerjakan latihannya. The government has provided budget enough to celebrate general election in Indonesia. Pemerintah telah menyediakan. Lah, the government ini kata gantinya adalah it, ya toh? Makanya pakai has ini boleh. Setelah has ini has
karena ini adalah present perfect. Present perfect. Setelah has harus diikuti dengan verb 3. Berarti provided benar. Lah, budget. Berarti pemerintah telah menyediakan anggaran yang cukup. Lah, budget di sini adalah noun. Budget ini adalah noun. Lah, tadi rumusannya bagaimana? Lah, noun berarti enough berada di depan. Kalau ketemu dengan noun berarti enough berada di depan. Kalau ketemu dengan adjektif, enough berada di belakang. Makanya di sini yang salah yang mana? Di sini yang salah yang C. Harusnya bukan budget enough. Meskipun bahasa Indonesianya telah menyediakan anggaran yang cukup, tapi yang benar di sini harusnya adalah enough budget. Anggaran yang cukup, karena budget di sini adalah noun, maka enough berada di depan. To celebrate general election ini juga oke. To untuk merayakan pemilihan umum di Indonesia. Ini pakai ini juga benar. Kenapa? Karena ingat nama kota, nama provinsi, nama benua, nama negara itu semuanya preposisi yang digunakan adalah in. Oke. Jadi yang salah yang mana? Yang C. Harusnya bukan budget enough, tapi enough budget. Kenapa? Karena budget itu adalah noun. Kalau ketemu noun berarti enough berada di depan. Oke. Kemudian soal nomor 73. John must not worry to buy those shoes because the price is enough cheap. Lah, jadi di sini John tidak harus khawatir. Tidak harus khawatir. Lah, di sini ada must ini adalah modal auxiliary. Modal auxiliary harus diikuti dengan verb 1, berarti ini oke. Worry karena ini adalah verb. Ini adalah verb, ketemu dengan verb maka harus dipisah dengan to, berarti ini oke. Those shoes ini juga oke. Kenapa? Shoes ini adalah jamak. Ini adalah jamak, makanya harus diikuti dengan those, nggak boleh this ya. Atau that nggak boleh. Harusnya kalau ini jamak this, kalau itu jamak those. But because the price is enough cheap. Nah, kita bahasa Indonesianya kita pengen ngomong cukup murah lah, cukup murah. Nah, ini cukup murah. Kalau bahasa Indonesia ini susunannya seperti ini, cukup murah. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, perhatikan cheap ini adalah adjektif. Murah itu kata sifat ya toh. Kalau ketemu dengan kata sifat, maka enough berada di belakang. Makanya di sini yang benar adalah cheap enough. Nah, cheap enough lah. Beautiful enough, smart enough, cheap enough lah. Berarti yang salah yang D. Cukup murah berarti harusnya cheap enough, bukan enough cheap, kebalik itu. Anda harus tahu peletakannya. Kenapa? Karena kalau Anda nggak tahu, ketemu dengan soal seperti ini nanti salah. Oke, kenapa kok harus tak munculkan seperti ini? Karena ini sering muncul dan teman-teman mesti salah di sini. Makanya semoga setelah belajar ini Anda tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa? Karena salah itu baik. Salah itu baik ya. Salah dalam belajar itu baik. Kalau Anda tidak pernah melakukan kesalahan, berarti Anda tidak pernah belajar. Anda takut untuk melangkah. Kenapa? Karena Anda takut salah. Yang tidak baik itu adalah apa? Mengulangi kesalahan yang sama. Anda harus tahu bahwasanya orang yang berhasil, orang yang sukses, dia lebih banyak melakukan kesalahan daripada orang yang gagal. Karena dia banyak melakukan kesalahan, makanya dia terus belajar. Makanya jangan takut untuk salah, tapi jangan mengulangi kesalahan yang sama. Oke, seperti itu ya. Kemudian soal nomor 74. George is not enough intelligent to pass this economic class without help from his friends. Nah, George is not enough intelligent. Tidak cukup cerdas itu. Lah, tidak cukup cerdas. Lah, intelligent ini adalah adjektif, teman-teman. Ini adalah adjektif. Kalau ketemu dengan adjektif, maka di sini harus di depan dan enough harus di
di belakang. George itu tidak lah, ini kebalik ini. Ini kebalik. Ingat konsepnya adalah enough itu, ya toh? Enough itu berada di depan ketika ketemu dengan kata benda. Enough berada di belakang ketika ketemu dengan kata sifat. Dan di sini adalah intelligent ini adalah kata sifat. Makanya kalau ini adalah kata sifat, maka harus berada di depan. Jadi harusnya intelligent enough, bukan enough intelligent. Nah, to pass. Nah, ini setelah to harus diikuti verb one. This economic law. Ini economic S-nya ini, perhatikan. Economics, linguistics, physics. Nah, itu semuanya ini S-nya ini adalah bukan jamak ya. Ini bukan jamak, bukan jamak. S-nya ini adalah penanda sebuah kajian. Nah, sebuah kajian, maka di situ harus dikasih S. Linguistics berarti kajian bahasa. Kalau economics berarti kajian ilmu ekonomi. Lah, makanya S-nya ini bukan penanda jamak, makanya di sini benar pakai this. Without help from his friend. Berarti yang salah yang mana, Sir? Yang salah adalah yang A. Harusnya bukan enough intelligent, kebalik, harusnya intelligent enough. Kenapa? Alasannya apa? Karena di sini Anda harus tahu bahwasanya intelligent ini adjektif. Kalau ada adjektif, maka enough berada di belakang. Tapi kalau kata benda, enough berada di kalau ada kata benda, enough berada di depan. Kalau ketemu kata sifat, enough berada di belakang. Oke, seperti itu. Kemudian soal nomor 75, ini mudah sekali. Sebenarnya TOEFL itu mudah, teman-teman, kalau Anda tahu ilmunya. Karena kalau Anda nggak tahu ilmunya, maka di situ TOEFL akan sulit. I really want to buy those shoes, but I don't have money enough. Saya benar-benar ingin membeli sepatu itu. Lah, sepatu ini kan jamak. Ini kan jamak, makanya pakai those. Those itu berarti oke. But I don't have. Lah, setelah don't ini harus diikuti have, ini oke. Lah, yang salah yang mana? Yang salah yang D. Kenapa? Karena money ini adalah noun. Money itu apa? Money itu apa? Money itu adalah noun, kata benda. Kalau ketemu dengan kata benda, berarti enough berada di depan. Maka di sini harusnya enough money. Oke. Enough money. Jadi meskipun terjemahannya adalah uang yang cukup, lah cara penulisan dalam bahasa Inggrisnya harus enough berada di depan ketika ketemu dengan kata benda. Sekian untuk latihan TOEFL nomor 26 tentang pembahasan tentang enough. Semoga ini bisa membantu Anda untuk menguasai pola-pola yang ada dalam TOEFL. Perlu Anda ketahui bahwasanya TOEFL itu ada polanya. Meskipun Anda bisa bahasa Inggris, tapi kalau Anda tidak mengetahui polanya, maka Anda tidak bisa mengerjakan dengan baik dan cepat. Benar dan cepat. Kenapa? Anda butuh kecepatan, karena ada waktunya. Tidak hanya cepat, tapi harus benar. Makanya di buku konsep belajar TOEFL dari nol ini, saya bedah secara bertahap, mulai dari 0 sampai level advance bagaimana. Karena goal saya ketika Anda belajar konsep belajar TOEFL dari nol ini, goal saya adalah Anda harus upgrade kemampuan bahasa Inggris Anda dari level dasar dari 0 sampai level advance. Kemudian di sini saya akan mengajarkan pola-pola, tips dan triks latihan pembahasan pola-pola yang ada dalam TOEFL khususnya di listening. Jadi meskipun Anda bisa ngomong bahasa Inggris, tapi kalau nggak tahu polanya, saya yakin Anda akan kesulitan. Kenapa? Karena saya dulu waktu S1 pede sekali, langsung ikut tes. Setelah lulusan terbaik kebetulan saya di S1 nomor 2. Ketika setelah lulusan PD dan lulusan terbaik jurusan bahasa dan sastra Inggris, langsung tes TOEFL. Ternyata saya belepotan. Kenapa belepotan? Karena saya nggak menguasai polanya. Maka dari itu, karena belepotan itu, pada waktu itu saya sakit hati nggak? Sakit hati. Masa mahasiswa terbaik nilainya di bawah 500 pada waktu itu. Tapi ada hikmah yang bisa saya petik. Kenapa? Karena saya nilainya jelek, di bawah 500 pada waktu itu, lulusan terbaik TOEFL di bawah 500. Lah,
Kemudian saya ambil pelajaran, saya beli buku-buku TOEFL, saya pelajari semuanya. Oh, ternyata TOEFL itu ada polanya. Maka dari itu, dari pengalaman saya itu, dari kegagalan itu, akhirnya saya merumuskan pola-pola itu, dan akhirnya saya buat buku konsep belajar TOEFL dari nol. Begitu juga belajar listening TOEFL dari nol. Semoga buku ini atau materi ini bisa bermanfaat. Terus belajar tingkatkan kemampuan. Saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.